Halo, kembali bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Melanjut video review saya yang sebelumnya, yaitu tentang review matematika wajib. Hari ini saya akan mereview untuk dua bab selanjutnya, yaitu tentang materi turunan fungsi aljabar dan aplikasinya. Yang akan kita review pertama adalah tentang turunan fungsi aljabar, di mana kita akan mulai dengan definisi umum dari turunan fungsi. Kalau saya punya fungsi y sama dengan fx, maka turunan fungsi tersebut terhadap variabel x itu bisa kita tulis sebagai f aksen x atau df per dx, bisa juga y aksen atau dy per dx. Definisinya menggunakan limit, yaitu limit h mendekati 0 dari nilai fungsi fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Setelah kita masuk ke definisi turunan fungsi, selanjutnya kita ke rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama ini adalah turunan fungsi konstan hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi identitas itu hasilnya 1. Kemudian turunan fungsi AX hasilnya adalah koefisiennya yaitu A. Sedangkan turunan fungsi pangkatnya ini nanti akan turun menjadi koefisien dan berkurang 1. Sehingga kalau dia bentuknya X pangkat N, dia jadi NX pangkat N-1. Secara lebih umum, kalau kita punya AX pangkat N, maka turunannya adalah N dikalikan A dikalikan X berpangkat N-1. Untuk nomor 6, ini adalah penjumlahan maupun pengurangan suatu fungsi. Turunannya adalah masing-masing suku silakan diturunkan, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Rumus berikutnya adalah tentang turunan hasil kali dan juga turunan hasil bagi. Untuk turunan hasil kali dua fungsi, kalau saya punya U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Sedangkan kalau perkalian tiga fungsi, U kali V kali W, maka turunannya akan menjadi U aksen VW ditambah U V aksen W ditambah U V W aksen. Dan untuk turunan hasil bagi dua fungsi, U per V, turunannya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Berikutnya, kita masuk ke aturan rantai. Kalau Y adalah suatu fungsi komposisi, di mana Y adalah fungsi dalam variabel U dan U adalah fungsi dalam variabel X, maka kalau Y diturunkan terhadap X akan sama dengan kalau Y diturunkan terhadap U terlebih dahulu, baru dikalikan turunannya U terhadap X. Sebagai contoh, kalau kita punya fungsi komposisinya adalah A dikalikan U pangkat N, maka kita punya turunannya adalah N dikalikan A dikalikan U pangkat N-1, masih kita kalikan dengan turunan dari U. Selanjutnya, kita masuk ke turunan tingkat tinggi. Definisinya, kalau saya punya suatu fungsi, kita turunkan pertama kali, kita sebut turunan pertama. Turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Begitu pula turunan ketiga adalah turunan dari turunan kedua dan seterusnya. Notasinya kita gunakan aksen sampai turunan ketiga, lalu setelah ketiga, jadi mulai turunan keempat dan seterusnya, kita pakainya pangkat tapi diberi kurung. Atau kita bisa tulis juga menggunakan D pangkat N dari fungsinya dibagi DX pangkat N. Baik, untuk materi turunan fungsi aljabar sudah kita review. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi turunan fungsi. Yang pertama adalah tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Yang perlu teman-teman perhatikan, gradien garis singgung dari suatu kurva Y sama dengan Fx di titik singgung X1, Y1. Jadi X1, Y1 ini adalah titik singgung ya, dia ada di kurva, dia juga ada di garis singgung. Gradiennya kita notasikan MS, itu adalah turunan pertama kurva di titik singgungnya. Jadi ini diturunkan satu kali jadi F aksen X, kemudian nanti X-nya kita substitusi dengan titik singgungnya yaitu X1. Persamaan garis singgungnya kita bisa pakai Y min Y1 sama dengan MS X min X1 karena dia punya gradien MS dan dia melalui titik X1, Y1. Sedangkan untuk persamaan garis normal atau di sini saya singkat PGN, yang perlu teman-teman perhatikan adalah persamaan garis singgung itu tegak lurus dengan persamaan garis normal. Sifat dari tegak lurus gradiennya kalau dikali adalah min 1, sehingga
Gradien garis normal adalah min 1 per gradien garis singgung. Persamaan garis normalnya kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan gradiennya kita ambil gradien garis normal yaitu Mn dikalikan dengan X min X1 di mana X1 dan Y1 itu adalah titik singgungnya. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi naik dan fungsi turun. Cara mengeceknya adalah dari turunan pertama. Apabila turunan pertama bernilai positif, maka suatu fungsi kita sebut naik. Sedangkan kalau turunan pertamanya negatif, kita katakan fungsi itu turun. Dan kalau turunan pertamanya itu sama dengan 0 di X sama dengan A, maka kita sebut bahwa fx itu diam atau stasioner di X sama dengan A. Kita nanti bisa cek dari garis bilangan turunan pertama, apabila dia berubah tanda dari plus kemudian min, atau dari min kemudian plus, maka titik A, FA akan kita sebut sebagai titik balik. Tetapi kalau dia tidak berubah tanda, jadi ini naik tetap naik atau turun tetap turun, kita sebut A, FA adalah titik belok. Berikutnya, kita masuk ke nilai stasioner dan jenisnya. Secara lebih spesifik, kalau dia positif kemudian negatif, ini garis bilangan dari turunan pertama ya, berarti dia naik kemudian diam lalu turun. Kita sebut FC itu kita sebut sebagai nilai balik maksimum, sedangkan C, FC kita sebut sebagai titik balik maksimum, di mana nanti di sini X-nya sama dengan C. Begitu pula kalau dia negatif lanjut positif, berarti turun diam kemudian naik, kita sebutnya dia sebagai balik, tapi karena dia posisi di bawah berarti balik minimum, nilai balik minimum untuk FC, dan titik balik minimum untuk pasangan titik C, FC. Dan ini yang tadi sudah saya sebutkan, kalau dia tidak berubah, naik, diam, naik, atau turun, diam, turun, maka kita sebut sebagai nilai belok horizontal untuk FC-nya, dan pasangan titiknya kita sebut titik belok horizontal. Aplikasi turunan fungsi kita bisa cek untuk turunan kedua untuk menentukan kecekungan suatu fungsi. Kalau turunan keduanya bernilai positif, berarti kita sebut fungsi itu kita katakan cekung ke atas, tetapi kalau negatif, berarti kita katakan fungsinya cekung ke bawah. Untuk menggambar grafik suatu fungsi, langkah pertamanya, silahkan teman-teman cari koordinat titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu, dengan menggunakan turunan pertama, silakan tentukan interval naik turun, nilai stasioner dan jenisnya, titik-titik stasioner dan juga jenisnya. Lalu langkah berikutnya menggunakan turunan kedua, tentukan interval fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah, serta titik-titik beloknya bila ada. Dan titik yang kita peroleh dari langkah 1 sampai ke 3 silakan digambar. Lalu perhatikan pula sifat-sifat fungsi naik, fungsi turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah. Baik teman-teman, tadi adalah review untuk matematika wajib untuk bab turunan fungsi dan aplikasi turunan fungsi. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri untuk penilaian akhir semester.